Kita masih berada di bulan yang mulia, secara umum adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu para jamaah sekalian, kita mengingatkan untuk memaksimalkan di hari-hari yang tersisa dari bulan Zulhijjah. Ada beberapa amalan soleh yang perlu kita ingatkan. Yang pertama adalah kita memperbanyak amalan soleh secara umum di bulan Zulhijjah ini. Ya. Amalan soleh apa saja yang sudah kita ketahui, maka kita perbanyak kuantitasnya dan diperbaiki kualitasnya. Ya. Salat sunnah kita hari ke-11 sampai habis Zulhijjah kita tidak tilawah lagi atau kita tidak puasa lagi. Jadi dimaksimalkan hari-hari tersisa dari bulan Zulhijjah. Yang kedua adalah memanfaatkan waktu di bulan Zulhijjah ini. Mari kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah bulan yang terakhir di tahun 1446 Hijriah. Dan yang ketiga yang perlu kita ingatkan adalah memperbanyak taubat dan istighfar di bulan Zulhijjah ini. Kita akan meninggalkan tahun 1446 Hijriah, maka mari kita tutup tahun ini dengan penutupan yang indah, dengan husnul khotimah, yaitu dengan memperbanyak taubat dan istighfar. Taubat dan istighfar itu adalah husnul khatimah, penutup yang indah, penutup yang mulia, penutup yang baik. Oleh karenanya para jamaah sekalian, mari kita bersemangat di sisa-sisa hari-hari terakhir di bulan Zulhijjah ini, dan mudah-mudahan kita bisa meninggalkan Zulhijjah dengan meninggalkan dan menghapuskan seluruh dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita, dan kita berpindah pada tahun berikutnya dengan kebaikan yang lebih indah daripada sebelum-sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Para jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, kita lanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan kitab Fikih Muyassar. Para jamaah sekalian, pada pertemuan kita yang terakhir telah kita sebutkan tentang disyariatkannya mengunjungi tempat yang mulia, yaitu kota Madinah. Di kota Madinah ini kita dianjurkan untuk berziarah, berkunjung di kota Madinah. Dan telah kita sebutkan bahwa di kota Madinah itu ada 4 tempat yang disyariatkan untuk dikunjungi dan diziarahi. Apa 4 tempat itu? Apa? Yang pertama, Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi. Bagaimana pahala sholat di Masjid Nabawi? Sekali sholat 1000 pahala. Ya, satu kali sholat mendapatkan 1000 pahala. Ya, dibandingkan sholat di masjid yang lain. Kemudian tempat yang kedua di Madinah, di mana? Di Masjid Quba. Ya, di Masjid Quba. Bagaimana pahala sholat di Masjid Quba?
Ya, salat di Masjid Quba 2 rakaat, maka pahalanya seperti pahala orang yang mengerjakan ibadah umroh. Ya, seperti orang yang pahalanya seperti ibadah umroh. Kemudian tempat yang ketiga, ibu-ibu di belakang, apa tempat yang ketiga? Kebun kurma. Nah, apa ibu-ibu? Yang ketiga adalah berziarah di makam Baqi. Makam apa? Baqi, ya, yaitu pemakaman sahabat Nabi SAW sekitar 10.000, ya, 10.000 sahabat yang dikuburkan, dimakamkan di pemakaman Baqi. Kemudian yang keempat adalah berziarah di pemakaman syuhada Uhud, yaitu orang-orang yang meninggal di perang Uhud. Sekitar 70 orang sahabat yang meninggal mati syahid di perang Uhud. Di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib, Mus'ab bin Umair, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi kesimpulannya 4 ini diziarahi di kota Madinah, dan pastikan kita berada, ya. Sayang kalau kita ke Madinah dan tidak ziarahi 4 ini. Justru yang dia ziarahi tempat yang tidak disyariatkan, ya, seperti pergi ke kebun kurma, ya. Pergi ke kebun kurma tapi tidak pergi ke Kuba, ya. Pergi ke kebun Kuba atau di kebun kurma tapi tidak pergi ziarah makam Baqi, ya. Jadi ini juga, ya, pemakaman Baqi itu disyariatkan untuk dia ziarahi, ya. Jadi kalau ada agenda travel ziarah ke Baqi, itu kita datang, ya, kita datang untuk mendoakan di sana, ya, mendoakan di sana. Baik, jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, itu pembahasan kita pada pertemuan yang terakhir, bab yang kelima. Bab yang kelima masih dalam Kitabul Hajj, ya, kitab haji, bab yang kelima. Insyaallah sekarang kita akan berpindah pembahasan yang baru, ya, pada bab yang keenam dari Kitabul Haji. Wa hadza majlisu mi'ah wa isnain min kitab al-fiqhil muyassar fi dhaw'il kitabi was sunnah li nukhbatin minal ulama hafizahumullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah, wassalatu wassalamu wal barakatu ala khairil bariyah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi waz zurriyah. Allahumma ighfir lana, ya Allah, ampunilah kami, wali ustazina, dan guru kami, walil hadirina, dan yang hadir di majelis ini, walil muslimina ajma'in, dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, di dalam kitabnya Fiqh Muyassar ma'asyarhikum hafizakumullahu ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Bab ke-6, hewan kurban atau udhiyah. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama, definisi udhiyah, hukum, dalil pensyariatan dan syarat-syaratnya. Definisi udhiyah secara bahasa, udhiyah al-udhiyatu adalah menyembelih kurban di waktu duha. Secara syar'i adalah hewan ternak yang disembelih berupa unta atau sapi atau kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala, al-babus sadis
bab yang keenam, yaitu hewan kurban atau udhiyah. Ya, jadi begitu cara bacanya, udhiyah. 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 Jadi bisa kita lihat di secara bahasa ada udhiyah. Ya. Jadi iya-nya bertasydid, ya, udhiyah. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama definisi udhiyah, hukum, dalil, pensyariatan dan syarat-syaratnya. Secara bahasa, udhiyah adalah menyembelih kurban di waktu duha. Jadi ada asal kata dari duha, dot, ha, alif maksurah. Ya, dot, ha, alif maksurah, duha, yaitu secara bahasa adalah menyembelih kurban di waktu duha. Ya, udhiyah ada asal kata dari waktu duha. Adapun secara syar'i adalah hewan ternak yang disembelih berupa unta atau sapi atau kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya. Jadi udhiyah adalah hewan ternak. Yang dimaksudkan hewan ternak di sini dalam agama kita adalah unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba, untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya Idul Adha. Kemudian perlu kita sampaikan bahwa kenapa hewan kurban atau udhiyah ini masuk dalam kitabul hajj, masuk dari kitab haji, ya. Karena udhiyah itu masih masuk dalam rangkaian manasik haji, ya, masuk dari rangkaian manasik haji, sehingga untuk pembahasan udhiyah atau hewan kurban itu dimasukkan dalam kitabul hajj, kitab haji, karena masih ada kaitannya tentang pelaksanaan ibadah haji, sehingga hewan kurban masuk di dalamnya. Nah, hukum dan dalil persyariatan udhiyah. Udhiyah adalah hukum sunnah muakkad berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Al-Kautsar ayat yang kedua. Dan berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor kambing amlah bertanduk. Beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau, mengucapkan bismillah dan bertakbir, dengan meletakkan kaki beliau di atas bagian leher samping keduanya. Syarat disyariatkan udhiyah. Disunnahkan berkurban bagi orang yang memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, Islam, maka non muslim tidak diperintahkan untuk berkurban. Yang kedua, balik dan berakal, sehingga barang siapa belum balik dan berakal maka tidak diberi beban kewajiban udhiyah baginya. Yang ketiga, kemampuan, yaitu dia memiliki harta senilai harga sembelihan yang merupakan kelebihan harta dari nafkah diri sendiri dan keluarga yang wajib dinafkahinya selama hari raya dan hari-hari tasyrik. Baik, di sini disebutkan bahwa hukum dan dalil pensyariatan udhiyah terdapat dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Allah dan berkurbanlah juga karena Allah. Jadi salat yang dimaksudkan adalah salat Idul Adha. Ya, salat di sini maksudnya adalah salat Idul Adha. Dan menyembelih di sini artinya menyembelih hewan kurban, ya, menyembelih hewan kurban. Kemudian dalam hadis Anas bin Malik, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabsyaini amlahaini aqranain. Nabi itu menyembelih 2 ekor kambing amlah. Lihat catatan kakinya, amlah bermakna kambing yang memiliki warna putih dan hitam, sedangkan al-aqranu bermakna kambing yang memiliki tanduk. Jadi Nabi itu menyembelih 2 ekor kambing yang berwarna putih dan hitam dan juga bertanduk. Dzabahahuma biyadihi, Nabi menyembelih dengan tangannya sendiri, wasamma wa kabbara,
bismillah dan bertakbir, wada'a rijlahu ala sifahihima, dan Nabi meletakkan kakinya di leher samping dari hewan kurban tersebut. Jadi Nabi yang sendiri menyembelih kambing itu ya dengan mengucapkan bismillah, Allahu akbar. Jadi doa yang paling minimal ketika menyembelih adalah mengucapkan basmalah dan bertakbir, bismillahi Allahu akbar, kemudian disembelih. Adapun selebihnya itu adalah sunnah, ya, sunnah. Allahumma taqabbal minka walaka hadza an fulan, dan seluruh keluarganya, itu tambahan, ya. Kemudian di sini disebutkan syarat udhiyah, disunnahkan berkurban bagi orang yang memenuhi syarat-syarat berikut. Jadi syarat berkurban itu ada 3. Yang pertama adalah seorang Islam, muslim, dan tidak boleh non muslim berkurban. Kalau dia menyembelih maka tidak sah sebagai kurban, tidak sah sebagai kurban, ya. Tahun lalu itu ada mu'allaf, ya, mu'allaf baru-baru masuk Islam, kemudian semangatnya berislam luar biasa. Kemudian pada tahun itu dapat dia Idul Adha, kemudian dia menyetorkan ke panitia hewan kurbannya, dan masalahnya panitia ini menolak, tidak boleh kamu berkurban di sini. Sakit hatinya itu yang baru-baru mu'allaf, kenapa tidak boleh? Kamu bawa babi di sini. Masya Allah. Kakak bawa apa? Kan kebetulan dia orang Papua, dia bawa babi, ya. Jadi dia ke masjid, katanya ini saya bawa hewan kurban, mana hewannya? Babi dia bawa, ya. Jadi ini semangat, tapi semangat itu harus sesuai dengan aturan, ya. Sakit hatinya itu kakak, ya. Sakit hatinya itu, tetapi dijelaskan bahwasanya tidak sah, ya, berkurban kecuali hewan yang sudah ditentukan dalam agama, ya. Barakallahu fiik. Kemudian yang kedua balik dan berakal, dan yang ketiga adalah kemampuan. Maksudnya adalah dia mampu dan dia mempunyai harta lebih daripada kebutuhan sehari-harinya. Contoh misalnya hewan kurban, ada misalnya kambing 2.500.000 misalnya, dan dia mempunyai uang 2.500.000, ini adalah simpanan, bukan yang dia mau pakai sehari-hari, bukan dia pakai untuk belanja ke pasar, pakaian, bayar listrik, bayar air, tidak. Dia adalah simpanan. Maka 2.500.000 itu dianggap dia mampu untuk berkurban. Tapi kalau dia punya uang 2.500.000 untuk beli kambing, tetapi ternyata dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, maka ini dianggap dia tidak mampu. Jadi kurban itu adalah harta yang di luar daripada belanja harian, ya, di luar daripada belanja harian, dalam kurung simpanan uang kita, ya, simpanan uang kita. Nah, bagian kedua, hewan ternak yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Tidak sah udhiyah kecuali bila yang disembelih adalah berupa unta, sapi, dan kambing, berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan menyembelih kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang-binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Al-Hajj ayat ke-34. Dan hewan ternak tidak keluar dari ketiga jenis hewan ini. Di samping itu tidak ada riwayat dari Nabi SAW dan seorang sahabat pun bahwa mereka berkurban dengan selain 3 jenis ini. 1 ekor kambing dalam udhiyah cukup untuk seorang laki-laki berikut anggota keluarganya. Dalam hadis Abu Ayyub radhiyallahu anhu, dia berkata, dahulu seorang laki-laki di zaman Rasulullah SAW berkurban seekor kambing untuk dirinya dan anggota keluarganya, maka mereka makan dan memberi makan darinya. Sah berkurban dengan menyembelih 1 ekor unta atau 1 ekor sapi untuk 7 orang. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, kami menyembelih bersama Rasulullah SAW pada tahun Udaybiyah
seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Baik, disebutkan bahwa hewan ternak yang boleh dijadikan sebagai kurban adalah unta, sapi, dan kambing. Dan kerbau itu masuk dalam kategori sapi, ya. Domba juga itu masuk dalam kategori kambing, ya. Yang tidak masuk itu kuda, tidak masuk hewan kurban. Ayam, itik itu tidak masuk hewan kurban, ya. Apalagi yang seperti tadi, ya, itu tidak masuk, ya, hewan kurban. Kemudian disebutkan bagaimana kurban di zaman Nabi, ya. Bisa kita lihat bagaimana kurban di zaman Nabi dari hadis Abu Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyah. Dahulu seorang laki-laki di zaman Rasulullah, maksudnya laki-laki ini adalah kepala keluarga, suami. Dulu di zaman Nabi, laki-laki itu maksudnya suami, di zaman Nabi berkurban dengan 1 ekor kambing untuk dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Maka mereka makan dan memberi makan darinya. Dari hadis ini ulama kita mengatakan bahwa sah 1 kurban kambing, sapi atau unta untuk dirinya dan seluruh keluarganya. Baik keluarganya itu ada yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, ya, itu sah. Nah, sebagian orang berkurban tata caranya adalah 1 ekor kambing untuk 1 orang. Dia misalnya beli 5 ekor kambing, 1 kambing untuk dia, kambing yang kedua untuk istrinya, kambing yang ketiga untuk anak pertama, kambing yang keempat untuk anak kedua, kambing yang kelima untuk anak yang ketiga. Nah, ini adalah tidak seperti ini kurban di zaman Nabi. Yang ada adalah kalau kita sanggup beli kambing 5, maka 5-5-nya itu diniatkan untuk dirinya yang mengeluarkan biaya, dalam hal ini suami, dan seluruh anggota keluarganya. Jangan diniatkan 1 kambing 1 orang, jangan niatkan 1 kurban 1 orang, ya. Begitupun juga kalau kita kolektif sapi, kita kolektif 7 orang, A, B, C, 7 orang, kemudian nama kita diniatkan untuk kita dan seluruh keluarga kita, ya. Ini pentingnya berniat, ya, karena kalau tidak, niatnya hanya kita saja, kemudian kita mengatakan kepada istri, nanti kamu saya belikan kambing tahun depan, anak pertama nanti saya belikan kamu 2 tahun depan. Jadi si suami tidak kurban lagi, padahal kurban itu bukan ibadah sekali setahun. Kurban itu ibadah tahunan, ya. Dan rahmat Allah itu sangat luas, jadi diniatkan 1 ekor kambing untuk semuanya, baik keluarga yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Kemudian syarat-syarat yang dijadikan acuan dalam berkurban. Unta itu genap usianya 5 tahun, dan ini dalam hadis yang lain boleh kolektif sampai 10 orang. Unta itu boleh kolektif dalam 10 orang. Kemudian sapi itu usianya 2 tahun dan boleh kolektif 7 orang, dan 7 orang ini adalah maksimalnya. Boleh kurang dari 7 orang, misalnya ya 2 orang saja yang daftar dan dia mampu beli 1 ekor sapi, itu sah, ya, tidak mesti 7, ya. Misalnya dia sudah 2 orang sudah cukup uangnya untuk beli sapi, kemudian dia panggil orang lain, tidak perlu, cukup 2 saja, ya, cukup 2 kalau memang sudah bisa beli 1 ekor sapi. Jadi 7 itu adalah angka maksimal. Kemudian kambing itu umurnya 1 tahun. Adapun kambing tidak boleh kolektif, 1 kambing untuk 1 orang. Dalam hal ini adalah mengeluarkan biaya. Adapun niatnya itu boleh untuk semua. Bedakan ya mengeluarkan biaya dengan niat. Kalau mengeluarkan biaya hanya 1 orang saja, tapi kalau niat itu bisa diniatkan untuk seluruhnya dapat pahala, ya. Jadi seperti itu. Jadi 1 ekor kambing untuk 1 orang. Nah, sebagian juga kadang ini
sebutkan ya, atau dilakukan sebagian orang seperti di sekolah misalnya. Di sekolah itu kelas 6 SD misalnya, gurunya bilang ayo kita kumpul uang ya, misalnya di kelas itu ada 20 orang, masing-masing kumpul 100.000, berarti totalnya berapa? 2 juta. 2 juta beli 1 ekor kambing dengan niat apa? Dengan niat untuk kurban. Sah kurbannya atau tidak? Tidak. Sah atau tidak? Tidak. Tidak sah. Dia berubah menjadi sedekah. Dia berubah menjadi apa? Sedekah. Kenapa tidak sah? Karena tidak sesuai dengan aturan. Aturannya yang membiayai hanya 1 orang. Yang membiayai hanya 1 orang, bukan untuk seperti tadi ya. Kalau dengan alasan sebagai pengajaran, maka silakan juga disebutkan bahwasanya kita beli kambing ini anak-anak sekalian, ini bukan kurban, ini sedekah ya, kalau mau sebagai pengajaran. Tapi jangan disampaikan bahwa ini adalah kurban, karena kurban itu punya aturan ya. Kurban itu punya aturan. Sama dengan zakat. Zakat, dia punya gaji, misalnya dapat gaji bulanan 3 juta, setelah itu dia keluarkan setiap bulan sebagai zakat, sebagai zakat ya. Maka ini juga tidak seperti itu aturannya, karena zakat itu selalu identik dengan apa? Nisab dan haul ya. Jadi jangan pernah lupakan, zakat itu ada aturannya, nisab dan haul. Maka kalau tidak sesuai dengan aturan zakat, dia otomatis berubah menjadi apa? Sedekah. Otomatis berubah menjadi sedekah. Jadi disampaikan bahwasanya ada aturan-aturan agama yang menyatakan demikian. Nah, Bagian ketiga, syarat-syarat yang dijadikan acuan dalam berkurban. Umur. 1. Unta disyaratkan telah genap berumur 5 tahun. 2. Sapi disyaratkan telah genap berumur 2 tahun. 3. Kambing disyaratkan telah genap berumur 1 tahun. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah, kecuali bila sulit bagi kalian, maka kalian boleh menyembelih jadzah dari domba. Unta musinnah adalah yang berumur 5 tahun, sapi musinnah adalah yang berumur 2 tahun, dan kambing musinnah adalah yang berumur 1 tahun. Musinnah disebut juga dengan saniyah yang menanggalkan gigi serinya. Yang keempat, domba disyaratkan berstatus domba jadza, yaitu yang sudah berumur 1 tahun. Ada yang berkata 6 bulan berdasarkan hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, aku diberi bagian ghanimah domba jadza. Beliau menjawab, berkurbanlah dengannya. Dan berdasarkan hadis Uqbah bin Amir juga, yang artinya kami menyembelih kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa domba jadza, tidak cacat sehat. Disyaratkan pada hewan kurban unta, sapi, dan kambing harus bebas dari cacat yang menyebabkan dagingnya berkurang, sehingga hewan kurus kering, pincang, cacat matanya, dan sakit tidak sah untuk berkurban, tidak sah untuk kurban. Berdasarkan hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, 4 kriteria hewan yang tidak sah di dalam hewan kurban: hewan buta sebelah yang jelas buta sebelahnya, hewan sakit yang jelas sakitnya, hewan pincang yang jelas pincangnya, dan hewan kurus kering yang tidak bersunsum, yakni tidak berdaging. Kata al-ajfa'u bermakna kurus kering. Kata la tunqi bermakna tidak bersumsum karena kurusnya. Cacat yang semakna dengan dikiaskan kepada 4 cacat ini yaitu hewan yang 2 gigi depannya ompong, hewan yang sebagian besar telinga atau tanduknya lenyap, dan cacat-cacat semisalnya. Taib. Di sini disebutkan bahwa syarat-syarat yang dijadikan acuan dalam berkurban telah kita sebutkan tadi. Dari segi umur, unta 5 tahun, sapi 2 tahun, dan kambing 1 tahun. Kemudian musinnah, kenapa disebut dengan musinnah? Karena usianya 5 tahun. Kemudian jaz'ah
Jaz'a itu umur domba 1 menuju ya 2 tahun ya. Kemudian disebutkan bahwa kami menyembelih kurban bersama Rasulullah berupa domba jaz'a. Jaz'a itu adalah domba yang usianya 1 tahun menuju 2 tahun ya. Masih ingat istilah-istilah ini ya? Pernah dengar di pembahasan apa ini? Musinna, jaz'a, zakat. Zakat apa? Zakat hewan ternak. Zakat apa namanya? Hewan ternak. Perhiasan. Zakat hewan ternak. Ya, santum. Zakat hewan ternak. Nah, di situ ada aturan-aturannya. Ya, ada aturan-aturannya. Dan yang berhak dizakati ini adalah apakah yang kita gunakan untuk mengembala atau bukan? Kalau yang digunakan untuk mengembala, hewan yang digunakan untuk mengembala seperti sapi atau kambing, apakah itu kena zakat atau tidak? Tidak. Zakat itu prinsipnya adalah simpanan harta. Itu. Zakat itu adalah simpanan harta. Makanya ulama kita mengatakan, kalau zakat perhiasan emas, kalau dipakai itu tidak kena zakat. Kalau dipakai, digunakan itu tidak kena zakat. Karena yang kena zakat itu adalah zakat harta yang memang hanya disimpan sebagai dana kita di usia tua misalnya. Tidak dipakai, tidak kita gunakan. Tapi kalau digunakan, maka dia tidak kena zakat. Perhiasan dia tidak gunakan, maka dia tidak terhitung zakat. Jadi sekali lagi, zakat ini prinsipnya adalah yaitu simpanan harta, bukan yang berputar sehari-hari, yang kita belanjakan sehari-hari atau setiap bulannya. Makanya memang zakat ini tidak mengeluarkannya kecuali orang-orang kaya. Memang kalau orang-orang standar itu tidak bisa mengeluarkan zakat. Jadi mengeluarkan zakat ini adalah orang kaya, memang betul-betul orang mampu ya, bukan orang yang tidak mampu. Kemudian disebutkan di sini adalah cacat ya. Coba perhatikan hadis ini, Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Ada 4 cacat di sini ya dalam hadis ini yang menjadikan ya hewan kurban kita itu tidak sah. Ya. Baik, kalau ini mau ditandai, misalnya kalau kita mau tandai ini, kira-kira yang mana kita tandai dalam hadis ini? Hewan buta sebelayan, jelas butanya. Satu kata saja. Tapi 4. Hewan buta. Satu kata. Buta. Dan 4 ditandai. Kalau kita mau menandai ini, kita bagaimana? Ya, cacat itu kan ada 4. Coba kalau ditandai 4 ini yang mana? Kata yang mana mau ditandai? Sakit. Ya, sakit. Masuk. Terus? Buta. Buta. 2. Pincang. Pincang, betul. Tidak bersunsum. Apa? Apa satu? Kurus. Kurus, ya itu. Ini juga ya supaya kita betul menandai betul yang penting-penting saja. Ya, itu penting ya. Ya, jadi tolong kalau kita mau menandai itu pilih kata yang inti. Ya, pilih kata yang betul-betul inti. Ya. Jadi itu 4 hewan yang menjadikan korbannya tidak sah. Buta, pincang, sakit, dan kurus. Adapun selain itu, maka dianggap hewan kurbannya itu sah namun makruh. Ya, sah namun makruh. Dan ini pembahasan sudah kita jelaskan dalam Daurah Zulhijjah. Baik, ini sudah masuk waktu ya, kita azan terlebih dahulu dan kita lanjutkan setelah azan. Dan kata Nabi SAW, siapa yang menjawab azan maka berhak syafaatku nanti pada hari kiamat ya, dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت Rasulullah. محمدا وصلة الفضيلة وبعثه مقام محمودا للذي وعده. Bagian keempat, waktu menyembelih udhiyah. Waktunya dimulai dari sesudah sholat id bagi yang melaksanakan sholat id. Sedangkan bagi yang tidak melaksanakan sholat id, maka dimulai dari sesudah terbitnya matahari pada hari Idul Adha, kira-kira seukuran 2 rakaat dan 2 khutbah. Berdasarkan hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan solat sebagaimana solat kami dan menyembelih kurban sebagaimana kurban kami, maka sungguh dia telah tepat dalam berkurban. Barang siapa menyembelih sesudah solat, maka hendaklah dia menyembelih kurban yang lain sebagai gantinya. Waktunya berlanjut sampai terbenamnya matahari pada akhir hari tasyrik, berdasarkan hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, semua hari tasyrik adalah waktu penyembelihan. Yang lebih utama adalah menyembelih kurban sesudah sholat id, berdasarkan hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kita mulai lakukan di hari raya kita ini adalah kita sholat, kemudian pulang lalu menyembelih. Barang siapa melakukan itu, maka sungguh dia telah benar dalam mengikuti sunnah kami. Namun barang siapa menyembelih sebelum itu, maka hewan
sembelihan tersebut hanyalah daging yang dia berikan kepada keluarganya, bukan termasuk ibadah udhiyah sedikit pun. Bagian kelima, apa yang dilakukan terhadap hewan kurban dan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang hendak berkurban manakala 10 Zulhijjah tiba. Apa yang dilakukan terhadap hewan kurban? Penyembelih disunahkan memakan sebagian dari kurbannya, menghadiahkan sebagiannya untuk kerabat, tetangga-tetangga dan teman-teman, dan menyedekahkan sebagiannya kepada orang-orang fakir berdasarkan firman Allah Ta'ala, maka makanlah sebagian darinya dan berikanlah sebagian lagi untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Al-Hajj ayat 28. Dianjurkan membaginya menjadi 3 bagian, sepertiga untuk keluarganya, sepertiga untuk tetangga yang fakir dan miskin, sepertiga lagi untuk hadiah, berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang sifat udhiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberi makan sepertiga untuk keluarganya dan memberi makan tetangganya yang miskin sepertiga, serta bersedekah kepada para peminta sepertiga. Boleh menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari berdasarkan hadis Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dahulu aku pernah melarang kalian menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari, maka sekarang simpanlah selama tanpa kemaslahatannya bagi kalian sesuka kalian." Baik, disebutkan di sini bahwa waktu menyembelih udhiyah itu setelah salat Idul Adha, maka sudah boleh menyembelih setelah salat Idul Adha. Adapun yang tidak melaksanakan salat Idul Adha, misalnya dia tidak datang salat Idul Adha, maka menyembelih kurbannya di rumahnya misalnya, maka dia boleh menyembelih di waktu duha, ya, di waktu duha, itu setelah terbit matahari, seukuran 2 rakaat, 2 khutbah, ya, setinggi tombak, maka sudah boleh disembelih kalau dia tidak datang sholat Idul Adha. Misalnya dia tidak datang sholat Idul Adha dan dia punya kurban di rumah, maka dia sudah boleh menyembelih di waktu duha, ya, di waktu duha 15 menit setelah terbit matahari, ya. Kemudian di sini disebutkan bahwa yang lebih afdol berkurban di tanggal 10 Zulhijjah, walaupun boleh disembelih di 3 hari setelahnya, yaitu di hari-hari tasyrik. Ayyamu tasyrik, kullu ayyamit tasyrik dzabhun. Kata Nabi, semua hari-hari tasyrik adalah waktu menyembelih, ya, waktu menyembelih. Kenapa disebut dengan hari-hari tasyrik? Karena setelah disembelih di tanggal 10, daging-daging kurban itu didendeng, ya, dijemur dan ke arah syarq itu artinya timur, ya, dijemur ke arah timur agar daging kurban itu kering dan bisa disimpan untuk beberapa hari, ya. Makanya disebut dengan hari tasyrik, yaitu waktu untuk menjemur daging-daging kurban dan bisa bertahan lama, ya. Adapun sekarang ada kulkas, ada freezer, ya. Siapa di sini masih full daging di kulkasnya? La haula wala quwwata illa billah. Dari kemarin ditunggu tidak ada panggilannya, tidak ada undangannya. La haula wala quwwata illa billah. Masih disimpan-simpan. Nah, jadi ya sudah lewat hari untuk mentraktir, ya. Hari-hari traktir itu 11, 12 dan 13, ya. Setelah itu boleh, tapi tidak lebih afdol dari hari-hari tasyrik, ya, hari-hari tasyrik. Kemudian disebutkan juga bahwa apa yang dilakukan setelah, ya, hewan kurban, ya, apa yang dilakukan terhadap hewan kurban itu menyembelih. Penyembelih disunahkan untuk memakan daging kurbannya sendiri, kemudian dihadiahkan kepada keluarga, kerabatnya, dan disedekahkan kepada fakir miskin berdasarkan surah Al-Hajj ayat ke-28. Fakulu minha, maka makanlah sebagian darinya, wa at'imul ba'isa, dan berikanlah sebagian untuk dimakan oleh orang lain, yaitu keluarga sendiri. Ada kita punya om, tante, keponakan, sepupu,
kasih sebagai hadiah, walaupun dia orang kaya, kasih sebagai hadiah. Dan yang terakhir diberikan kepada fakir miskin sebagai sedekah. Jadi daging hewan kurban itu dibagi menjadi 3, dimakan sendiri, kemudian dihadiahkan kepada keluarga, dan yang ketiga disedekahkan kepada fakir miskin. Tidak mesti rata. Misalnya kita dapat daging kurban 6 kilo, 2 kilo untuk kita, 2 kilo untuk sedekah, 2 kilo untuk hadiah. Tidak mesti pembagiannya rata, tergantung ya yang mana yang lebih membutuhkan. Kalau misalnya kita dapat 6 kilo, misalnya kita mau ambil 1 kilo saja, kemudian ya 2 kilo untuk kerabat hadiah, 3 kilonya dikasih kepada fakir miskin, boleh. Intinya tiga-tiganya ini bisa dapat ya, tiga-tiganya ini bisa menikmati. Bagaimana misalnya kalau yang punya kurban diserahkan semua kepada fakir miskin atau dibagikan kepada keluarga dan dia tidak makan, hukumnya sah, boleh, tapi kurang afdol. Kurang afdol. Yang afdol adalah dia menikmati juga kurbannya sendiri. Dia juga menikmati kurbannya sendiri, dan itu yang afdol ya. Jangan diserahkan semua, ambil juga ya sebagian dari daging hewan kurbannya ya. Dan ingat, pembagiannya harus tepat. Bolehkah kita membagikan daging hewan kurban dalam keadaan sudah dimasak? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Daging hewan kurban dikasih dalam keadaan sudah dimasak, sudah ada bumbunya, tinggal disantap. Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Ya. Nah, jadi seperti ini. Daging hewan kurban itu ya boleh diberikan bagaimanapun bentuknya, apakah mentah atau dimasak. Tapi bisa menjadi lebih afdol ya sesuai dengan keadaannya. Contoh, ini ada cerita atau ada video yang lewat ya. Itu ibu kos ya, ibu kontrakan itu punya kontrakan. Salah satu yang ngontrak di situ adalah mahasiswa. Diketuk, assalamualaikum, ini nak ada 1 kilo daging kurban dibagikan tadi di masjid. 1 kilo dalam bentuk kresek, di situ dalam daging kurban yang masih mentah. Ini yang mahasiswa ini lagi tidur tadi, lagi tidur. Assalamualaikum, dia buka itu, dia baru bangun, baru dia buka. Kenapa ibu? Ini ada 1 kantong kresek 1 kilo ini daging kurban. Oh iya, terima kasih banyak ibu. Setelah itu dia duduk dan dia lihat-lihat ini daging. Mau dia apa ini? Ini adalah kos-kosan mahasiswa. Mau dia apa ini? Ya, pada saat itulah afdolnya dimasak dulu, baru kasih mahasiswa. Jangan mahasiswa lagi nih. Dia bilang, dia sambil duduk itu katanya. Mau dia apa ini daging kurban? Ya alhamdulillah, cuma siapa lagi yang mau masak, bagaimana caranya dan sebagainya. Ya, pada saat itu dimasak dulu baru kasih mahasiswa. Jangan kasih mentah. Ya, jangan kasih mentah karena dia baru bangun, dia juga bingung ini mau dia apa ini. Daging hewan kurban. Jadi sesuai dengan kondisinya ya, sesuai dengan kondisinya. Nah, apa yang harus dilakukan bagi orang yang hendak berkurban manakala 10 Zulhijjah tiba? Bila 10 hari awal bulan Zulhijjah tiba, haram atas orang yang hendak berkurban untuk memotong rambut dan kukunya sehingga dia menyembelih berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anhuma yang marfu'. Bila 10 hari awal bulan Zulhijjah telah masuk, sedangkan seseorang di antara kalian mempunyai hewan kurban yang hendak disembelihnya, maka janganlah dia memotong rambut dan kukunya sedikit pun. Dalam sebuah riwayat, maka janganlah dia mencukur rambut dan memotong kukunya sedikit pun. Baik. Nah, dalam sebuah riwayat, maka janganlah dia mencukur rambut dan memotong kukunya sedikit Baik. pun. Apa yang dilakukan bagi orang yang berkurban? Maka kalau dia sudah niat berkurban, maka janganlah ia memotong bulu-bulu yang ada dalam tubuhnya, dan juga tidak boleh memotong kukunya, ya, kumisnya, bulu ketiaknya atau bulu sekitar kemaluannya, itu tidak boleh dipotong kalau sudah niat untuk berkurban. Ya. Kemudian muncul pertanyaan, misalnya, Ustaz, bagaimana ini? Yang mana lebih afdol? Ya, yang mana lebih afdol?
Saya takut ria, katanya. Saya takut ria. Kayak saya biasanya saya itu tidak pernah tumbuh kumisku selebat itu. Saya rajin potong setiap pekan, saya potong. Iya. Kalau biasa miring-miring potongnya ya. Kemudian biasa muncul ada yang tanya, "Oh ini anu ya, kamu kurban ya tahun ini?" Bilang, "Kenapa?" Katanya, "Ini kumismu lebat-lebat." Ya. Maka kita katakan jawabannya tetap mengikuti aturan bahwa kalau mau berkurban jangan dipotong. Walaupun misalnya sudah dicukur habis betul sebelum tanggal 1, cuma memang ada orang yang tipenya apa? Cepat tumbuh ya, cepat tumbuh. Bahkan kadang kumisnya lebih lebat dari jenggotnya. Maka keadaan seperti itu, jaga hati, niatkan ikhlas karena Allah. Adapun yang kita lakukan itu mengikuti contoh dari Nabi, ya, hindari riya. Bahkan yang lebih masalah lagi kalau memang dia tidak berkurban, sengaja dia tidak la haula wala quwata illa billah, sengaja dia apa, lebatkan kumis. Oh, saya untungkan juga supaya nak kira kalau berkurban. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi sunnahnya adalah kita membiarkan jenggot, kumis, dan tidak untuk dipotong sebagai mengikuti sunnah Nabi. Baik, saya kira demikian para jamaah sekalian pembahasan kita dalam bab yang ke-6 yaitu hewan kurban. Dan alhamdulillah telah kita laksanakan kemarin tentang ibadah kurban ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh kurban-kurban kita insyaallah wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Dan mudah-mudahan yang belum sempat berkurban, mudah-mudahan tahun depan insyaallah bisa berkurban dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.